ما بيك لحم أبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah yang penuh makna, yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Tanah suci, Makkah dan Madinah adalah tempat yang sangat istimewa. Kita sering mendengar bahwa tanah suci merupakan tempat yang mustajab, tempat di mana doa-doa kita, segala keluh kesah kita akan lebih mudah diterima oleh Allah. Inilah salah satu keistimewaan dari tanah suci yang luar biasa. Di sini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa dengan penuh harapan, memohon ampunan, dan meminta pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang memohon dengan tulus. Bicara tentang tempat mustajab ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu menginspirasi. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha yang sangat terjepit oleh keadaan. Ia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, terutama masalah keuangan. Hutang-hutangnya menumpuk, dan aset-asetnya sudah terjual untuk menutupi sebagian dari beban tersebut. Semua jalan keluar terasa tertutup, dan ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam keputusasaan tersebut, ia memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci untuk umrah, menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Di Tanah Suci, di tempat yang penuh berkah itu, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan dan pertolongan, dengan berharap agar segala permasalahannya bisa terselesaikan. Tanpa disangka, doa yang ia panjatkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan itu akhirnya dikabulkan. Di luar dugaan, segala hutangnya dapat dilunasi, dan kehidupan bisnisnya pun kembali membaik. Ia mendapatkan jalan keluar dari Allah yang sebelumnya ia rasa mustahil. Alhamdulillah, segala yang tampaknya tak mungkin menjadi kenyataan. Kisah ini adalah sebuah bukti nyata tentang betapa mustajabnya doa yang kita panjatkan di Tanah Suci. Bahkan ketika kita merasa sudah berada di titik terendah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang terpenting, kita harus memiliki niat yang tulus dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah akan ada solusi yang datang darinya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki masalah yang besar, kita tidak boleh berputus asa. Sebaliknya, kita harus terus berusaha dan berdoa. Tanah Suci adalah tempat yang paling tepat untuk kita memperbaharui niat dan memperbaiki diri. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang, yang kita perlukan hanyalah sedikit ketenangan, keyakinan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudaraku, mungkin saat ini kita belum memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci, namun kita selalu bisa berdoa dengan penuh harapan agar suatu saat nanti Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah umrah atau haji. Untuk itu, mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjaga niat, dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kesempatan untuk merasakan keistimewaan berdoa di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk sampai ke sana. Amin. Ingatlah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berusaha dan selalu bergantung hanya kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepadanya, karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman.
Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta percaya bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam segala urusan, melunasi segala hutang, dan memberikan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Namani Tour, jalan mudah. Menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924. WhatsApp Namani Tour, jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah yang penuh makna, yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Tanah suci, Makkah dan Madinah adalah tempat yang sangat istimewa. Kita sering mendengar bahwa tanah suci merupakan tempat yang mustajab, tempat di mana doa-doa kita, segala keluh kesah kita, akan lebih mudah diterima oleh Allah. Inilah salah satu keistimewaan dari tanah suci yang luar biasa. Di sini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa dengan penuh harapan, memohon ampunan, dan meminta pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang memohon dengan tulus. Bicara tentang tempat mustajab ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu menginspirasi. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha yang sangat terjepit oleh keadaan. Ia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, terutama masalah keuangan. Hutang-hutangnya menumpuk, dan aset-asetnya sudah terjual untuk menutupi sebagian dari beban tersebut. Semua jalan keluar terasa tertutup dan ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam keputusasaan tersebut, ia memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci untuk umrah, menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Di Tanah Suci, di tempat yang penuh berkah itu, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan dan pertolongan, dengan berharap agar segala permasalahannya bisa terselesaikan. Tanpa disangka, doa yang ia panjatkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan itu akhirnya dikabulkan. Di luar dugaan, segala hutangnya dapat dilunasi, dan kehidupan bisnisnya pun kembali membaik. Ia mendapatkan jalan keluar dari Allah yang sebelumnya ia rasa mustahil. Alhamdulillah, segala yang tampaknya tak mungkin menjadi kenyataan. Kisah ini adalah sebuah bukti nyata tentang betapa mustajabnya doa yang kita panjatkan di Tanah Suci. Bahkan ketika kita merasa sudah berada di titik terendah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang terpenting, kita harus memiliki niat yang tulus dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah akan ada solusi yang datang darinya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki masalah yang besar, kita tidak boleh berputus asa. Sebaliknya, kita harus terus berusaha dan berdoa. Tanah Suci adalah tempat yang paling tepat untuk kita memperbaharui niat dan memperbaiki diri. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang,
Yang kita perlukan hanyalah sedikit ketenangan, keyakinan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudaraku, mungkin saat ini kita belum memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci, namun kita selalu bisa berdoa dengan penuh harapan agar suatu saat nanti Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah umrah atau haji. Untuk itu, mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjaga niat, dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kesempatan untuk merasakan keistimewaan berdoa di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk sampai ke sana. Amin. Ingatlah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berusaha dan selalu bergantung hanya kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepadanya, karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta percaya bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam segala urusan, melunasi segala hutang, dan memberikan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Namanitur, jalan mudah. Menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namanitur. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924. WhatsApp Namanitur, jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah yang penuh makna, yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Tanah Suci, Makkah dan Madinah adalah tempat yang sangat istimewa. Kita sering mendengar bahwa Tanah Suci merupakan tempat yang mustajab, tempat di mana doa-doa kita, segala keluh kesah kita, akan lebih mudah diterima oleh Allah. Inilah salah satu keistimewaan dari Tanah Suci yang luar biasa. Di sini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa dengan penuh harapan, memohon ampunan, dan meminta pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang memohon dengan tulus. Bicara tentang tempat mustajab ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu menginspirasi. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha yang sangat terjepit oleh keadaan. Ia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, terutama masalah keuangan. Hutang-hutangnya menumpuk, dan aset-asetnya sudah terjual untuk menutupi sebagian dari beban tersebut. Semua jalan keluar terasa tertutup, dan ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam keputusasaan tersebut, ia memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci untuk umrah, menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Di Tanah Suci, di tempat yang penuh berkah itu, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan dan pertolongan, dengan berharap agar segala permasalahannya bisa terselesaikan. Tanpa disangka, doa yang ia panjatkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan itu akhirnya dikabulkan. Di luar dugaan, segala hutangnya dapat dilunasi, dan kehidupan bisnisnya pun kembali membaik. Ia mendapatkan jalan keluar dari Allah yang sebelumnya ia rasa mustahil. Alhamdulillah, segala yang tampaknya tak mungkin menjadi kenyataan.
Kisah ini adalah sebuah bukti nyata tentang betapa mustajabnya doa yang kita panjatkan di tanah suci. Bahkan ketika kita merasa sudah berada di titik terendah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang terpenting, kita harus memiliki niat yang tulus dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah akan ada solusi yang datang darinya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki masalah yang besar, kita tidak boleh berputus asa. Sebaliknya, kita harus terus berusaha dan berdoa. Tanah suci adalah tempat yang paling tepat untuk kita memperbaharui niat dan memperbaiki diri. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang, yang kita perlukan hanyalah sedikit ketenangan, keyakinan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudaraku, mungkin saat ini kita belum memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci, namun kita selalu bisa berdoa dengan penuh harapan agar suatu saat nanti Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah umrah atau haji. Untuk itu, mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjaga niat, dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kesempatan untuk merasakan keistimewaan berdoa di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk sampai ke sana. Amin. Ingatlah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berusaha dan selalu bergantung hanya kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepadanya, karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta percaya bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam segala urusan, melunasi segala hutang, dan memberikan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Namanitur, jalan mudah. Menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namanitur. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924. WhatsApp, Namanitur, jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah yang penuh makna, yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Tanah Suci, Makkah dan Madinah adalah tempat yang sangat istimewa. Kita sering mendengar bahwa Tanah Suci merupakan tempat yang mustajab, tempat di mana doa-doa kita, segala keluh kesah kita, akan lebih mudah diterima oleh Allah. Inilah salah satu keistimewaan dari Tanah Suci yang luar biasa. Di sini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa dengan penuh harapan, memohon ampunan, dan meminta pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang memohon dengan tulus. Bicara tentang tempat mustajab ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu menginspirasi. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha yang sangat terjepit oleh keadaan. Ia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, terutama masalah keuangan.
hutang-hutangnya menumpuk, dan aset-asetnya sudah terjual untuk menutupi sebagian dari beban tersebut. Semua jalan keluar terasa tertutup, dan ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam keputusasaan tersebut, ia memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci untuk umrah, menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Di Tanah Suci, di tempat yang penuh berkah itu, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan dan pertolongan, dengan berharap agar segala permasalahannya bisa terselesaikan. Tanpa disangka, doa yang ia panjatkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan itu akhirnya dikabulkan. Di luar dugaan, segala hutangnya dapat dilunasi, dan kehidupan bisnisnya pun kembali membaik. Ia mendapatkan jalan keluar dari Allah yang sebelumnya ia rasa mustahil. Alhamdulillah, segala yang tampaknya tak mungkin menjadi kenyataan. Kisah ini adalah sebuah bukti nyata tentang betapa mustajabnya doa yang kita panjatkan di Tanah Suci. Bahkan ketika kita merasa sudah berada di titik terendah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang terpenting, kita harus memiliki niat yang tulus dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah akan ada solusi yang datang darinya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki masalah yang besar, kita tidak boleh berputus asa. Sebaliknya, kita harus terus berusaha dan berdoa. Tanah Suci adalah tempat yang paling tepat untuk kita memperbaharui niat dan memperbaiki diri. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang, yang kita perlukan hanyalah sedikit ketenangan, keyakinan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudaraku, mungkin saat ini kita belum memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci, namun kita selalu bisa berdoa dengan penuh harapan agar suatu saat nanti Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah umrah atau haji. Untuk itu, mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjaga niat, dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kesempatan untuk merasakan keistimewaan berdoa di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk sampai ke sana. Amin. Ingatlah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berusaha dan selalu bergantung hanya kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepadanya, karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta percaya bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam segala urusan, melunasi segala hutang, dan memberikan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Namanitur, jalan mudah. Menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namanitur. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924. WhatsApp Namanitur, jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما لبيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini,
Izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah yang penuh makna, yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Tanah suci, Makkah dan Madinah adalah tempat yang sangat istimewa. Kita sering mendengar bahwa tanah suci merupakan tempat yang mustajab, tempat di mana doa-doa kita, segala keluh kesah kita, akan lebih mudah diterima oleh Allah. Inilah salah satu keistimewaan dari tanah suci yang luar biasa. Di sini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa dengan penuh harapan, memohon ampunan, dan meminta pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang memohon dengan tulus. Bicara tentang tempat mustajab ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu menginspirasi. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha yang sangat terjepit oleh keadaan. Ia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, terutama masalah keuangan. Hutang-hutangnya menumpuk, dan aset-asetnya sudah terjual untuk menutupi sebagian dari beban tersebut. Semua jalan keluar terasa tertutup, dan ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam keputusasaan tersebut, ia memutuskan untuk berangkat ke tanah suci untuk umrah, menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Di tanah suci, di tempat yang penuh berkah itu, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan dan pertolongan, dengan berharap agar segala permasalahannya bisa terselesaikan. Tanpa disangka, doa yang ia panjatkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan itu akhirnya dikabulkan. Di luar dugaan, segala hutangnya dapat dilunasi, dan kehidupan bisnisnya pun kembali membaik. Ia mendapatkan jalan keluar dari Allah yang sebelumnya ia rasa mustahil. Alhamdulillah, segala yang tampaknya tak mungkin menjadi kenyataan. Kisah ini adalah sebuah bukti nyata tentang betapa mustajabnya doa yang kita panjatkan di tanah suci. Bahkan ketika kita merasa sudah berada di titik terendah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang terpenting, kita harus memiliki niat yang tulus dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah akan ada solusi yang datang darinya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki masalah yang besar, kita tidak boleh berputus asa. Sebaliknya, kita harus terus berusaha dan berdoa. Tanah suci adalah tempat yang paling tepat untuk kita memperbaharui niat dan memperbaiki diri. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang, yang kita perlukan hanyalah sedikit ketenangan, keyakinan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudaraku, mungkin saat ini kita belum memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci, namun kita selalu bisa berdoa dengan penuh harapan agar suatu saat nanti Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah umrah atau haji. Untuk itu, mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjaga niat, dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kesempatan untuk merasakan keistimewaan berdoa di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk sampai ke sana. Amin. Ingatlah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berusaha dan selalu bergantung hanya kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepadanya, karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta percaya bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam segala urusan, melunasi segala hutang, dan memberikan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Namani Tur, jalan mudah. Menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang.
Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namanitur. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924. WhatsApp Namanitur, jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah yang penuh makna, yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Tanah suci, Makkah dan Madinah adalah tempat yang sangat istimewa. Kita sering mendengar bahwa tanah suci merupakan tempat yang mustajab, tempat di mana doa-doa kita, segala keluh kesah kita akan lebih mudah diterima oleh Allah. Inilah salah satu keistimewaan dari tanah suci yang luar biasa. Di sini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa dengan penuh harapan, memohon ampunan, dan meminta pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang memohon dengan tulus. Bicara tentang tempat mustajab ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu menginspirasi. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha yang sangat terjepit oleh keadaan. Ia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, terutama masalah keuangan. Hutang-hutangnya menumpuk, dan aset-asetnya sudah terjual untuk menutupi sebagian dari beban tersebut. Semua jalan keluar terasa tertutup, dan ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam keputusasaan tersebut, ia memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci untuk umrah, menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Di Tanah Suci, di tempat yang penuh berkah itu, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan dan pertolongan, dengan berharap agar segala permasalahannya bisa terselesaikan. Tanpa disangka, doa yang ia panjatkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan itu akhirnya dikabulkan. Di luar dugaan, segala hutangnya dapat dilunasi, dan kehidupan bisnisnya pun kembali membaik. Ia mendapatkan jalan keluar dari Allah yang sebelumnya ia rasa mustahil. Alhamdulillah, segala yang tampaknya tak mungkin menjadi kenyataan. Kisah ini adalah sebuah bukti nyata tentang betapa mustajabnya doa yang kita panjatkan di Tanah Suci. Bahkan ketika kita merasa sudah berada di titik terendah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang terpenting, kita harus memiliki niat yang tulus dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah akan ada solusi yang datang darinya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki masalah yang besar, kita tidak boleh berputus asa. Sebaliknya, kita harus terus berusaha dan berdoa. Tanah Suci adalah tempat yang paling tepat untuk kita memperbaharui niat dan memperbaiki diri. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang, yang kita perlukan hanyalah sedikit ketenangan, keyakinan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudaraku, mungkin saat ini kita belum memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci, namun kita selalu bisa berdoa dengan penuh harapan agar suatu saat nanti Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah umrah atau haji. Untuk itu, mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjaga niat,
dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kesempatan untuk merasakan keistimewaan berdoa di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk sampai ke sana. Amin. Ingatlah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berusaha dan selalu bergantung hanya kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepadanya, karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta percaya bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam segala urusan, melunasi segala hutang, dan memberikan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Namanitur, jalan mudah. Menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namanitur. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924. WhatsApp Namanitur, jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah yang penuh makna, yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Tanah Suci, Makkah dan Madinah adalah tempat yang sangat istimewa. Kita sering mendengar bahwa Tanah Suci merupakan tempat yang mustajab, tempat di mana doa-doa kita, segala keluh kesah kita, akan lebih mudah diterima oleh Allah. Inilah salah satu keistimewaan dari Tanah Suci yang luar biasa. Di sini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa dengan penuh harapan, memohon ampunan, dan meminta pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang memohon dengan tulus. Bicara tentang tempat mustajab ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu menginspirasi. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha yang sangat terjepit oleh keadaan. Ia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, terutama masalah keuangan. Hutang-hutangnya menumpuk, dan aset-asetnya sudah terjual untuk menutupi sebagian dari beban tersebut. Semua jalan keluar terasa tertutup dan ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam keputusasaan tersebut, ia memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci untuk umrah, menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Di Tanah Suci, di tempat yang penuh berkah itu, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan dan pertolongan, dengan berharap agar segala permasalahannya bisa terselesaikan. Tanpa disangka, doa yang ia panjatkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan itu akhirnya dikabulkan. Di luar dugaan, segala hutangnya dapat dilunasi, dan kehidupan bisnisnya pun kembali membaik. Ia mendapatkan jalan keluar dari Allah yang sebelumnya ia rasa mustahil. Alhamdulillah, segala yang tampaknya tak mungkin menjadi kenyataan. Kisah ini adalah sebuah bukti nyata tentang betapa mustajabnya doa yang kita panjatkan di Tanah Suci. Bahkan ketika kita merasa sudah berada di titik terendah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang terpenting, kita harus memiliki niat yang tulus dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun persoalan yang kita hadapi,
Jika kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah akan ada solusi yang datang darinya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki masalah yang besar, kita tidak boleh berputus asa. Sebaliknya, kita harus terus berusaha dan berdoa. Tanah suci adalah tempat yang paling tepat untuk kita memperbaharui niat dan memperbaiki diri. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang, yang kita perlukan hanyalah sedikit ketenangan, keyakinan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudaraku, mungkin saat ini kita belum memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci, namun kita selalu bisa berdoa dengan penuh harapan agar suatu saat nanti Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah umrah atau haji. Untuk itu, mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjaga niat, dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kesempatan untuk merasakan keistimewaan berdoa di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk sampai ke sana. Amin. Ingatlah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berusaha dan selalu bergantung hanya kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepadanya, karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta percaya bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam segala urusan, melunasi segala hutang, dan memberikan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Namanitur, jalan mudah. Menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namanitur. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924. WhatsApp Namanitur, jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملا بيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah yang penuh makna, yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Tanah Suci, Makkah dan Madinah adalah tempat yang sangat istimewa. Kita sering mendengar bahwa Tanah Suci merupakan tempat yang mustajab, tempat di mana doa-doa kita, segala keluh kesah kita, akan lebih mudah diterima oleh Allah. Inilah salah satu keistimewaan dari Tanah Suci yang luar biasa. Di sini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa dengan penuh harapan, memohon ampunan, dan meminta pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang memohon dengan tulus. Bicara tentang tempat mustajab ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu menginspirasi. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha yang sangat terjepit oleh keadaan. Ia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, terutama masalah keuangan. Hutang-hutangnya menumpuk, dan aset-asetnya sudah terjual untuk menutupi sebagian dari beban tersebut. Semua jalan keluar terasa tertutup, dan ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam keputusasaan tersebut, ia memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci untuk umrah, menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Di Tanah Suci, di tempat yang penuh berkah itu, ia berdoa dengan sepenuh hati.
ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan dan pertolongan, dengan berharap agar segala permasalahannya bisa terselesaikan. Tanpa disangka, doa yang ia panjatkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan itu akhirnya dikabulkan. Di luar dugaan, segala hutangnya dapat dilunasi, dan kehidupan bisnisnya pun kembali membaik. Ia mendapatkan jalan keluar dari Allah yang sebelumnya ia rasa mustahil. Alhamdulillah, segala yang tampaknya tak mungkin menjadi kenyataan. Kisah ini adalah sebuah bukti nyata tentang betapa mustajabnya doa yang kita panjatkan di tanah suci. Bahkan ketika kita merasa sudah berada di titik terendah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang terpenting, kita harus memiliki niat yang tulus dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah akan ada solusi yang datang darinya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki masalah yang besar, kita tidak boleh berputus asa. Sebaliknya, kita harus terus berusaha dan berdoa. Tanah suci adalah tempat yang paling tepat untuk kita memperbaharui niat dan memperbaiki diri. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang, yang kita perlukan hanyalah sedikit ketenangan, keyakinan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudaraku, mungkin saat ini kita belum memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci, namun kita selalu bisa berdoa dengan penuh harapan agar suatu saat nanti Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah umrah atau haji. Untuk itu, mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjaga niat, dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kesempatan untuk merasakan keistimewaan berdoa di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk sampai ke sana. Amin. Ingatlah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berusaha dan selalu bergantung hanya kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepadanya, karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta percaya bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam segala urusan, melunasi segala hutang, dan memberikan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Namani Tur, jalan mudah. Menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tur. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924. WhatsApp Namani Tur, jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah yang penuh makna, yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Tanah Suci, Makkah dan Madinah adalah tempat yang sangat istimewa. Kita sering mendengar bahwa Tanah Suci merupakan tempat yang mustajab, tempat di mana doa-doa kita, segala keluh kesah kita, akan lebih mudah diterima oleh Allah. Inilah salah satu keistimewaan dari Tanah Suci yang luar biasa. Di sini,
kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa dengan penuh harapan, memohon ampunan, dan meminta pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang memohon dengan tulus. Bicara tentang tempat mustajab ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu menginspirasi. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha yang sangat terjepit oleh keadaan. Ia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, terutama masalah keuangan. Hutang-hutangnya menumpuk, dan aset-asetnya sudah terjual untuk menutupi sebagian dari beban tersebut. Semua jalan keluar terasa tertutup, dan ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam keputusasaan tersebut, ia memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci untuk umrah, menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Di Tanah Suci, di tempat yang penuh berkah itu, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan dan pertolongan, dengan berharap agar segala permasalahannya bisa terselesaikan. Tanpa disangka, doa yang ia panjatkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan itu akhirnya dikabulkan. Di luar dugaan, segala hutangnya dapat dilunasi, dan kehidupan bisnisnya pun kembali membaik. Ia mendapatkan jalan keluar dari Allah yang sebelumnya ia rasa mustahil. Alhamdulillah, segala yang tampaknya tak mungkin menjadi kenyataan. Kisah ini adalah sebuah bukti nyata tentang betapa mustajabnya doa yang kita panjatkan di Tanah Suci. Bahkan ketika kita merasa sudah berada di titik terendah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang terpenting, kita harus memiliki niat yang tulus dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah akan ada solusi yang datang darinya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki masalah yang besar, kita tidak boleh berputus asa. Sebaliknya, kita harus terus berusaha dan berdoa. Tanah Suci adalah tempat yang paling tepat untuk kita memperbaharui niat dan memperbaiki diri. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang, yang kita perlukan hanyalah sedikit ketenangan, keyakinan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudaraku, mungkin saat ini kita belum memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci, namun kita selalu bisa berdoa dengan penuh harapan agar suatu saat nanti Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah umrah atau haji. Untuk itu, mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjaga niat, dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kesempatan untuk merasakan keistimewaan berdoa di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk sampai ke sana. Amin. Ingatlah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berusaha dan selalu bergantung hanya kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepadanya, karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta percaya bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam segala urusan, melunasi segala hutang, dan memberikan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Namani Tur, jalan mudah. Menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tur. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924. WhatsApp Namani Tur
jalan mudah menuju Baitullah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما لبيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah yang penuh makna, yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Tanah suci, Makkah dan Madinah adalah tempat yang sangat istimewa. Kita sering mendengar bahwa tanah suci merupakan tempat yang mustajab, tempat di mana doa-doa kita, segala keluh kesah kita, akan lebih mudah diterima oleh Allah. Inilah salah satu keistimewaan dari tanah suci yang luar biasa. Di sini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa dengan penuh harapan, memohon ampunan, dan meminta pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang memohon dengan tulus. Bicara tentang tempat mustajab ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu menginspirasi. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha yang sangat terjepit oleh keadaan. Ia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, terutama masalah keuangan. Hutang-hutangnya menumpuk, dan aset-asetnya sudah terjual untuk menutupi sebagian dari beban tersebut. Semua jalan keluar terasa tertutup, dan ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam keputusasaan tersebut, ia memutuskan untuk berangkat ke tanah suci untuk umrah, menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Di tanah suci, di tempat yang penuh berkah itu, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan dan pertolongan, dengan berharap agar segala permasalahannya bisa terselesaikan. Tanpa disangka, doa yang ia panjatkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan itu akhirnya dikabulkan. Di luar dugaan, segala hutangnya dapat dilunasi, dan kehidupan bisnisnya pun kembali membaik. Ia mendapatkan jalan keluar dari Allah yang sebelumnya ia rasa mustahil. Alhamdulillah, segala yang tampaknya tak mungkin menjadi kenyataan. Kisah ini adalah sebuah bukti nyata tentang betapa mustajabnya doa yang kita panjatkan di tanah suci. Bahkan ketika kita merasa sudah berada di titik terendah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang terpenting, kita harus memiliki niat yang tulus dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah akan ada solusi yang datang darinya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki masalah yang besar, kita tidak boleh berputus asa. Sebaliknya, kita harus terus berusaha dan berdoa. Tanah suci adalah tempat yang paling tepat untuk kita memperbaharui niat dan memperbaiki diri. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang, yang kita perlukan hanyalah sedikit ketenangan, keyakinan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudaraku, mungkin saat ini kita belum memiliki kesempatan untuk berkunjung ke tanah suci, namun kita selalu bisa berdoa dengan penuh harapan agar suatu saat nanti Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah umrah atau haji. Untuk itu, mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjaga niat, dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kesempatan untuk merasakan keistimewaan berdoa di tanah suci. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk sampai ke sana. Amin. Ingatlah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berusaha dan selalu bergantung hanya kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepadanya,
karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta percaya bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam segala urusan, melunasi segala hutang, dan memberikan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Namani Tour, jalan mudah. Menuju Baitullah berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tour. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban, resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 0811599924. WhatsApp Namani Tour, jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah yang penuh makna, yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Tanah suci, Makkah dan Madinah adalah tempat yang sangat istimewa. Kita sering mendengar bahwa tanah suci merupakan tempat yang mustajab, tempat di mana doa-doa kita, segala keluh kesah kita akan lebih mudah diterima oleh Allah. Inilah salah satu keistimewaan dari tanah suci yang luar biasa. Di sini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa dengan penuh harapan, memohon ampunan, dan meminta pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang memohon dengan tulus. Bicara tentang tempat mustajab ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu menginspirasi. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha yang sangat terjepit oleh keadaan. Ia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, terutama masalah keuangan. Hutang-hutangnya menumpuk, dan aset-asetnya sudah terjual untuk menutupi sebagian dari beban tersebut. Semua jalan keluar terasa tertutup dan ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam keputusasaan tersebut, ia memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci untuk umrah, menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Di Tanah Suci, di tempat yang penuh berkah itu, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan dan pertolongan, dengan berharap agar segala permasalahannya bisa terselesaikan. Tanpa disangka, doa yang ia panjatkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan itu akhirnya dikabulkan. Di luar dugaan, segala hutangnya dapat dilunasi, dan kehidupan bisnisnya pun kembali membaik. Ia mendapatkan jalan keluar dari Allah yang sebelumnya ia rasa mustahil. Alhamdulillah, segala yang tampaknya tak mungkin menjadi kenyataan. Kisah ini adalah sebuah bukti nyata tentang betapa mustajabnya doa yang kita panjatkan di Tanah Suci. Bahkan ketika kita merasa sudah berada di titik terendah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang terpenting, kita harus memiliki niat yang tulus dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah akan ada solusi yang datang darinya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki masalah yang besar, kita tidak boleh berputus asa. Sebaliknya, kita harus terus berusaha dan berdoa. Tanah Suci adalah tempat yang paling tepat untuk kita memperbaharui niat dan memperbaiki diri. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah,
karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang, yang kita perlukan hanyalah sedikit ketenangan, keyakinan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudaraku, mungkin saat ini kita belum memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci, namun kita selalu bisa berdoa dengan penuh harapan agar suatu saat nanti Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah umrah atau haji. Untuk itu, mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjaga niat, dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kesempatan untuk merasakan keistimewaan berdoa di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk sampai ke sana. Amin. Ingatlah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berusaha dan selalu bergantung hanya kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepadanya, karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berdoa dengan tulus